Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat An-Nisa, mulai ayat 150. Kita baca kembali mulai ayat 150 surat An-Nisa. Hari Sabtu kemarin sudah kita baca tapi belum sempat kita pahami. Sekarang kita baca kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, kita pahami dulu. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri, mengingkari Allah dan Rasul-Nya, ya. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusuli, dan bermaksud membeda-bedakan antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya.
Seharusnya yang 6 rukun iman itu sepenuhnya diimani dengan bulat, dengan betul-betul totalitas keseluruhan. Tapi ini tidak mau melakukan seperti itu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuruna bi ba'd. Ya, kami beriman kepada yang sebagian dan mengkufuri terhadap sebagian yang lain. Jadi kalau iman tidak secara bulat, iman sebagian, kufur sebagian. Nah, yang demikian ini ditambah lagi wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, ingin mengambil jalan tengah di antara dua-duanya. Ya, tidak sepenuhnya, tidak secara totalitas, tapi maunya itu tengah-tengah. Nah, itu dikatakan ulaika humul kafiruna haqqo, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Jadi kafir tulen atau kafir kafah. Jadi kalau mau tahu orang yang kafir kafah, itu yang mau iman sebagian dan kufur sebagian. Ini yang saya kira sangat berbahaya. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Jadi merasa sudah sempurna imannya, tetapi ternyata baru sebagian-sebagian. Nah, kalau sebagian-sebagian yang tadi disebutkan nu'minu bi ba'din wa nakfuruna bi ba'd, kami mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Nah, itu dikatakan ulaika humul kafiruna haqqo, itulah orang kafir yang sebenar-benarnya. Nah, orang yang semacam itu wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina, disediakan atau Allah sediakan bagi orang-orang kafir semacam itu azab yang menghinakan, adzabam muhina. Coba kalau kita misalnya secara cermat, secara teliti, itu nanti kan sebagian besar orang bisa seperti ini. Ya, mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian, dan itu merasa sudah paling hebat itu, dan merasa sudah paling baik, padahal yang demikian dikatakan ulaika humul kafiruna haqqo, itu kafir yang sebenar-benarnya. Nah, bagi mereka disediakan azab yang menghinakan, ya adzabam muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulih, ini sebaliknya, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Walam yufarriku baina ahdi minhum, dan tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misahkan antara satu dengan yang lain. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum, nah mereka itu kelak Allah akan memberikan kepadanya pahala, ya ujuruhum, pahala bagi mereka. Bahkan Allah ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang ayat 150 151 itu menggambarkan orang yang iman sebagian, yang kufur sebagian, yang ingin membeda-bedakan antara iman pada Allah dan iman kepada Rasul. Yang ayat 152 ini yang betul-betul secara totalitas, secara keseluruhan, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tidak ingin membeda-bedakan antara keduanya. Jadi kalau yang atas itu disebut
kafir yang sebenar-benarnya akan disiksa dengan siksa yang menghinakan. Kalau yang iman sepenuhnya itu akan diberikan pahala oleh Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini perlunya kita itu harus berusaha memahami tuntunan Allah dan Rasul secara keseluruhan supaya iman kita itu menjadi iman yang sempurna, yang kafah. Ya, supaya tidak setengah-setengah, supaya tidak sebagian-sebagian, tetapi secara keseluruhan. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluka ahlul kitab. Yas'aluka ahlul kitab. Antunazzila alaihim kitabam minas sama. Antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina Allah jahra. Fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Thumma takhudul ijla min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Fa'afawna an dhalik. Wa adayna Musa sultanan mubina. Wa rafa'na fawqahumut tur. Bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul bab. Udkhulul baba sujjadan wa qulna lahum la ta'du. La ta'du fi sabti wa aghadna minhum mitsaq. Mitsaqan ghalidha. Ya, kita pahami dulu. Yas'aluka ahlul kitab. Ahli kitab meminta kepadamu. Kepadamunya itu Nabi Musa.
karena Nabi Musa yang diutus kepada ahli kitab, pada Yahudi. Jadi ahli kitab meminta kepadamu antunazzila alaihim kitaba minas sama, supaya diturunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, ya. Diturunkan kitab dari langit. Nah, Fakot sa'alu Musa akbaro min dzalik, maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa supaya diturunkan kitab yang lebih besar dari itu, lebih besar dari kitab Taurat yang diterima Nabi Musa. Ini Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, itu meminta supaya Nabi Musa itu memintakan kitab yang lebih besar daripada Taurat. Faqalu arinallah jahroh, mereka ahli kitab itu juga ingin melihat Allah secara langsung, melihat Allah dengan mata kepala. Nah, padahal Allah itu gaib, tapi mereka ingin ketemu langsung dengan Allah. Jadi arinallah jahrota, ingin melihat Allah secara langsung dengan mata kepala sendiri. Fa'aqadat humus sa'iqatu bidulmihim. Nah, maka mereka disambar petir karena kedolimannya. Nek cara kene kapoke kapan. Jadi ingin ketemu Allah secara langsung, ingin melihat Allah dengan mata kepala sendiri, maka terus mereka disambar petir. Jadi minta itu aneh-aneh ahli kitab. Ya, minta didatangkan kitab langsung dari langit, minta didatangkan kitab yang lebih besar daripada kitab Taurat, terus ingin melihat Allah secara langsung. Setelah itu malah mereka disambar petir karena kedolimannya. Nah, itu namanya kurang ajar pada Allah itu. Maka terus disambar petir. Ya fa'akhadat humusa'iqatu bidulmihim, maka mereka disambar petir karena kedoliman mereka. Kaltumata khodumul ijla mim ba'di ma ja'atumul bayina. Ini juga sebabnya mereka itu mengambil patung anak sapi, ya patung anak sapi mereka sembah setelah datang penjelasan yang nyata. Kan masih ingat kan kisahnya ketika Tasih Syawal, ya, pas itu ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa ke Bukit Tursina, malah membuat patung anak sapi. Jadi membuat cetakan patung anak sapi, terus dikasih api di bawahnya panas, terus perhiasan emas macam-macam itu dilemparkan ke situ. Nanti memuai, setelah memuai kemudian kering jadi seperti patung anak sapi. Patung sapi itu tipis, nanti dilempari pakai uang koin, dilempari pakai pasir, itu bunyi kemerincing, itu senang sekali mereka itu. Nah, itu padahal baru 40 hari ditinggal. Nah, maka di sini ini
disebutkan sumatakhudul ijla mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Nah, mereka menyembah patung anak sapi sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Fa'afauna andalik, lalu Allah memaafkannya. Nah, tapi memaafkan itu setelah Nabi Musa pulang dari Tur Sina, Nabi Musa nanya kepada saudaranya yang bernama Harun, gimana itu? Kenapa enggak kau urus, enggak kau bersamai, kok sama nyembah patung anak sapi? Harun udah bilang, oleh itu sudah saya ingatkan dari awal. Mereka memang enggak mau ngikuti, malah kewalahan sendiri. Setelah itu kemudian terus supaya mereka bunuh diri. Nah, itu dengan demikian itu baru Allah fa'afauna an dzalik. Allah mengampuni yang demikian itu. Wa ataina Musa sultanan mubina. Dan Allah telah memberikan kepada Musa keterangan yang nyata. Ya. Karena Musa ini dibekali oleh sekian banyak mukjizat. Karena yang dihadapi itu memang sangat berat. Semula menghadapi Fir'aun, Qarun, Haman, berikutnya setelah Bani Israel itu dimerdekakan dari perbudakan, malah nggak karuan-ruan itu. Setiap perjanjian selalu diingkari. Jadi salah satu kebiasaan mereka itu mengingkari perjanjian. Itu sudah semenjak Nabi Musa dulu. Semakin kesini semakin dodro, semakin menjadi-jadi. Makanya perjanjian, hukum-hukum internasional, hukum apapun mereka tidak mau mengikuti. Nah, maka ini warofakna falqokumutur bimisakihim, dan Allah telah angkat di atas kepala mereka bukit Tur Sina. Nah, untuk menerima perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka. Nah, melakukan perjanjiannya itu misalnya ingin iman pada Allah dan Rasulnya, ingin mentaatinya, terus misalnya tidak akan bekerja pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu hari raya mereka untuk ibadah gitu. Kemudian mereka tidak akan berbuat dolim, tidak akan memusuhi Nabi. Malah banyak Nabi yang mereka bunuh gitu. Padahal perjanjiannya sudah disaksikan atau Allah mengangkat bukit Tur Sina di atas kepala mereka. Itu maksudnya biar betul-betul berpegang teguh pada janjinya, tapi tetap aja mereka mengingkari. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Nah, supaya mereka itu juga diperintahkan untuk masuk ke pintu gerbangnya dengan sujud. Itu masuk ke pintu gerbang Baitullah. Ya. Baitullah pada zaman Nabi Musa. Tapi kalau Baitullah pada masa Nabi Ibrahim itu di Ka'bah. Yang Nabi Muhammad juga di Ka'bah. Supaya memasuki ke Baitullah dengan bersujud, dengan merendahkan diri. Nah, dan Allah perintahkan kepada mereka
supaya mereka tidak melanggar ya persatuan apa itu peraturan hari Sabtu, la ta'du fi sabt. Jadi sudah ada ketentuan dari Allah, ada aturan bagi mereka, hari Sabtu itu hari raya mereka, supaya mereka tidak bekerja. Tapi mereka langgar juga. Jadi dicontohkan misalnya mencari ikan, naruh perangkap alat-alat untuk nangkap ikannya hari Jumat sore, nanti hari Minggunya diambil, berarti selama hari Sabtu itu ikan-ikan sama masuk semua ke perangkap mereka. Itu kan sama dengan mencari ikannya hari Sabtu kan. Tapi mereka nggak mau ngakui, loh kami itu hari Sabtu nggak nangkap ikan loh, kami cuma masangnya hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Loh ini kan pancen gawean iki ngono kuwi, melanggar perjanjian. Hari Sabtu itu hari besarnya Yahudi, hari Minggu hari besarnya Nasrani, hari Jumat hari besarnya orang Islam. Ning saiki nek hari Jumat wong Islam orang rumpansani hari raya. Malah kadang-kadang wis wancine adzan Jumate orang ndang nyang masjid to. Ya kan? Malah ngenteni delok engkas lagi adzan. Lho wis adzane omongnya lagi adzan. Engko nek wis adzan urung komat. Komat cerita mbek teman, ini sholat Jumat paling cepat itu. Apa datang wis orang ngurkomat anti sholatnya wis terlambat itu loh. Nah, terus cerita, ono loh sholat Jumat yang kono orang khotbah ngono. Ngomong tekone wis terlambat. Bermaksud utawa datang sebelum khotbah tapi langsung tidur. Bangun-bangun wis komat. Terus cerita, nek sholatnya masjid kono ora nggo khotbah lho. Lho padahal keturun lho kuwi. Ya pancen aneh-aneh zaman sekarang. Nah ini sebetulnya coba kita pahami. Kenapa kisah semacam ini kok diulang-ulang sekian banyak tempat? Itu maksudnya orang Islam itu jangan ikut-ikut seperti itu. Maka ada kan misalnya ulama atau kiai atau lembaga pendidikan yang masih betul ngatur sesuai dengan ketentuan Allah, itu membuat jadwal kegiatannya pas hari Jumat itu hari raya ya untuk ibadah. Nah, hari kerjanya itu hari Sabtu sampai hari Kamis. Ada yang ngatur begitu. Pokoknya hari Jumat itu khusus hari untuk ibadah. Tapi terus ada yang mengatakan, Pak, kami itu ibadahnya kan kerja. Makanya waktu sholat Jumat kami juga bekerja, kan sama-sama ibadah itu. Nah, jadi ada ibadah mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Kalau ada yang mahdoh itu yang ghairu mahdoh dikalahke gitu loh. Ya mestinya seperti itu. Jangan ikut-ikut orang Yahudi. Sudah ada ketentuan, ada aturan, ya. Hari Sabtu itu hari raya mereka. Mereka tidak boleh bekerja. Hari raya untuk ibadah. Kok malah hari Jumat sore nek pamane mau jaring burung, ada yang profesinya nyari jaring burung. Itu jaring burungnya itu hari Jumat sore dipasang kabeh. Berarti sepanjang itu sampai hari Minggu pagi
burung-burung itu cemrentel yang jaringi. Engko hari Minggu awan diambil. Diomongi, kowe iki aja ngono kuwi jenenge golek rezeki no dina Sabtu. Enggak. Kami hari Sabtu itu enggak bekerja. Nah, padha wae to jane kuwi. Nah, itu pancen gaweane iki dolim seperti itu. Is ono wae gitu. Itu sudah semenjak dulu sampai sekarang semakin menjadi-jadi cara hidup semacam itu. Kemudian ba'akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Allah telah mengambil dari mereka itu perjanjian yang kukuh. Ya, sudah dilakukan mitsaqan ghalidho. Perjanjian yang sangat kokoh. Sampai ketika melakukan perjanjian itu diangkat bukit Tursina, ditaruh di atas kepala mereka. Coba nanti kalau melanggar perjanjian, ini bukitnya untuk dijatuhkan. Tetap aja mereka nggak takut, tetap melanggar perjanjian. Saiki modelnya enak katakan pancen wis gawan bayi, gaweane pancen merobosi hukum. Ya, gaweane ngerusak perjanjian. Maka selama-lamanya memang sudah tidak pernah bisa dipercaya. Karena selalu mengingkari janji, selalu mengkhianati perjanjian. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qaulihim qulubuna ghulf faltaballahu alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikubrihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum
اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا ابتغاء الظن wa ma qataluhu yaqina. Ya, ini lebih banyak lagi yang mereka mereka membuat prasangka-prasangka, melanggar ketentuan-ketentuan sampai enggak karuan. Maka fabima naqadhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah, maka Allah lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Ya, mereka itu maksudnya bertindakan itu mereka selalu dikutuk oleh Allah selama di dunia ini. Nah, misalnya mereka disambar petir, kemudian karena rakus mereka luar biasa, mereka jadikan sifatnya seperti kirodatan khosiin. Jadi sifatnya seperti kera-kera yang hina. Nah, jadi kera itu kan inginnya rakusnya setengah mati itu. Itu diantara kutukan Allah terhadap mereka. Maka disebutkan di situ Allah mengambil tindakan, beberapa tindakan terhadap mereka. Di antaranya mereka selalu hina di dunia ini. Nah, itu karena apa? Disebabkan mereka melanggar perjanjian. Ya. Dan karena kekafiran mereka, wa kufrihim bi ayatillah, mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah. Lebih repot lagi, wa qatlihimul anbiya bi ghairil haq, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Coba, banyak nabi yang mereka bunuh. Jadi bukan hanya orang biasa. Ada di running tag di TV itu. Katanya kekejaman Zionis Yahudi sekarang itu sudah melebihi Adolf Hitler. Yang dibunuh banyaknya itu. Nah, sekarang itu analisis katanya setiap 10 menit itu ada anak kecil atau bayi yang dibunuh di Gaza itu. Itu kalau misalnya yang terbunuh dibagi waktunya itu. Jadi yang dibunuh itu bukan hanya yang besar-besar, sing kecil-kecil juga dibunuh itu loh. Nah, jadi apalagi orang biasa, para nabi pun mereka bunuh. Kan jelas sekali kan, wa qatlihimul anbiya bi ghairil haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Makanya kalau sekarang sudah tidak mengikuti hukum apapun, apalagi yang membuat hukum orang biasa. Wong nabi aja mereka bunuh, bukan satu, bukan dua. Ini di sini anbiya, para nabi. Maka nabi-nabi yang mereka bunuh itu banyak jumlahnya. Nah, wa qaulihim qulubuna ghulf. Nah, kemudian hati mereka itu tertutup. Nah, qaulihim mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup.
sudah tidak bisa lagi menerima kebenaran, sudah semaunya mereka sendiri. Ya, qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Bal Allahu 'alaiha bikufrihim. Nah, tapi sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena apa? Bikufrihim, karena kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, dan mereka tidak beriman kecuali hanya sebagian sangat kecil. Yang mau beriman itu ya sedikit sekali, 1-2. Kebanyakan mereka itu betul-betul tidak mau beriman. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Nah, karena kekafiran mereka terhadap Isa putra Maryam, malah mereka itu ngejek sekali, menghina sekali. Sudah jelas-jelas yang namanya Isa itu lahir dari rahim Maryam. Yang Maryam itu karena Ruhul Kudus, Allah perintahkan untuk meniupkan ruh pada janin pada rahim Maryam. Itu tugas khusus dari Allah. Malah mereka tidak mau mempercayai Nabi Isa. Malah mereka ngejek-ngejek, katanya Isa itu hasil dari zina, karena bilang bapaknya nggak ada gitu. Nah itu ya demikian itu mereka. Maka wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Jadi dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang luar biasa besarnya. Itu tadi nuduh Maryam berbuat zina. Itu yang mereka katakan buhtanan azima. Mereka berdusta luar biasa besarnya. Padahal Maryam tidak pernah berzina. Itu hanya akal-akalan mereka. Ada lagi, wa qaulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam. Nah, dan karena ucapan mereka menganggap apa? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih, Isa putra Maryam itu sebagai Rasul Allah. Mereka mengklaim, mereka mengatakan sudah membunuh Nabi Isa putra Maryam. Itu disanggah oleh Allah. Wa ma qatluhu wa ma solabu. Mereka tidak membunuh Isa dan mereka tidak menyalib Isa, walakin subihalahum, akan tetapi ya mereka itu membunuh dan menyalib orang yang serupa dengan Isa, bukan Nabi Isa. Orang yang mirip dengan Isa itu yang berhasil mereka bunuh, mereka salib. Tetapi bukan Nabi Musa, karena Allah sangat tegas, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma solabuhu, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin subihalahu. Nah, tetapi mereka itu membunuh dan menyalib orang yang serupa dengan Isa, tapi bukan Nabi Isa, cuma yang serupa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la bisakim minhu. Nah, sesungguhnya orang-orang itu sama berselisih, berbeda-beda pendapat
ya, tentang kebenaran bahwa mereka itu telah membunuh dan nyalib Isa. Nah, kemudian mereka ragu-ragu, ya, mereka lafi sakim minhu, jadi ragu, iki jane Isa tenanan apa dudu iki? Kita kaya iya. Lu padahal betul-betul bukan. Malahum bihi min ilmin ilab tigo adon wa ma qataluhum yakina. Nah, mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali hanya mengikuti persangkaan, cuma kira-kira. Sebenarnya mereka sendiri juga nggak yakin kalau yang dibunuh dan disalib itu Nabi Isa. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Maka nanti kisah berikutnya itu Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, diangkat. Terus ada orang yang mirip dengan Isa, mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib. Jangan salah paham loh ya, ini bukan menurut saya, ini kita memahami Quran. Jangan sampai nanti menurut Pak Tris, bukan. Kami hanya bersami memahami firman Allah gitu loh. Jangan sampai salah paham. Karena menurut ngaji ning Masjid Quran kae Nabi Musa ki ora disalib, ora dibunuh loh. Kok menurut pengajian yang Masjid Kelurahan ini? Ini menurut firman Allah. Makanya berkali saya ulang, jangan nanti ketoke kae pemahamannya beda kae. Lu teksnya firman Allah Qur'annya begitu kok. Iya kan? Ini sudah suruk, insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Jadi ini kisahnya masih di tengah-tengah. Ya, kisah berikutnya insya Allah besok pagi kelanjutannya. Kan ini hari Senin sudah suruk, tentu sudah banyak jadwal kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.